Ini IP kamera V380. 5 tipe ini tipe indoor, jangan dipasang di outdoor. Ini spycam, model yang infrarednya tidak terlihat tapi malam tetap jelas, bisa digantung, dapat bracket, bisa pasang di dinding atau di plafon. Model mungil. Yang ini model snowman, ada 2 tipe. Yang ini harga ekonomis, tidak ada LAN port. Yang ini ada LAN port dan hasil gambar lebih lebar, lebih luas, atas bawah kiri kanan, dan lebih jernih. Dan ini tipe ini, model ini juga ada 2 model. Yang ini 11 infrared. Yang ini malam bisa tetap berwarna, bisa ada lampu sorot atau flash. Ini ada 4 LED lampu putih dan 3 LED infrared. Semua di bagian atas ini adalah sensor cahayanya. Ya, ketika minim cahaya, infrared akan nyala. Dan semuanya slot memorinya ada di dagu kamera. Ya. Dan yang ini model terbaru, mungil, kecil, bisa dipasang di indoor atau outdoor. Yang ini 10 infrared dan 10 lampu putih, ya, double fungsi. Dan ini model wide view kecil. Yang ini lebih besar. Slot memorinya di sini saya sudah bukakan dulu, ya, tinggal nanti dipasang. Dan yang terbaru itu dilengkapi dengan adaptor UPS. Jadi kalau mati lampu, kamera tetap nyala, tetap merekam, ya. Dan kita akan coba setup IP kamera. Kamera ini ada 2 cara kerjanya. Ada yang ini contoh, ya. Untuk mantau jarak jauh, kamera butuh internet, maka dia perlu disetting kamera connect ke router wifi atau modem portable atau modem USB 4G atau pakai hotspot HP. Intinya dia butuh connect ke alat-alat ini untuk pakai internetnya, agar kita bisa pantau jarak jauh dari HP. Dan bagi yang tidak punya router wifi, tidak ada internet, itu juga bisa. Cara kerjanya, kamera langsung di setting, kameranya memancarkan wifi, lalu dikonekin langsung ke wifi HP atau wifi tablet atau di wifi komputer, PC atau laptop, ya, langsung kayak per bluetooth selama terhubung, biasanya untuk jarak dekat doang, ya, itu tanpa internet. Dan semua kamera ini bisa pantau dalam satu layar, bisa langsung live 4 kamera. Itu yang untuk wifi station mode, yang kamera connect ke router wifi, ya. Kalau seandainya tidak ada internet pun, router wifi ini tidak ada internet pun, itu juga bisa, ya. Kamera semua connect ke router ini, HP juga connect ke router ini, maka bisa dipantau juga. Meskipun tanpa internet, bisa dipantau 4 kamera sekaligus saat bersamaan, ya. Cara kerja AP mode, tiap kali kita mau setting atau mau pantau kamera atau mau kotak-katik dan lain-lain, istilahnya mau akses kamera, kita butuh wifi HP harus connect ke wifi kamera. Wifi kamera ini semua mulai dengan nama wifi MV angka-angka.
plus ID kamera dia ya. Kita contohin ini. Untuk tipe snowman ya, tipe snowman mode bracketnya seperti ini ya. Cara pasangnya adalah seperti ini ya, pasang ke plafon ya, pasangin 2 skrup, habis itu baru pasangkan di sini. Perhatikan bagian bawahnya ya, nanti akan dipasangkan lalu diputar 90 derajat seperti itu. Ini bracket bawaannya seperti begini. Sebenarnya bracket, jika ada bracket yang seperti ini juga bisa ya, sama ya, nanti bisa dipasangkan. Lalu kita akan coba setup kamera ya. Biasakan kalau ada kendala kamera, nyalakan ulang, dengarkan suara kamera. Ketika tunggu sampai dia bilang access point ready. Ketika dia bilang access point ready, dia akan memancarkan wifi ya. Kita masuk ke settingan wifi HP seperti ini ya, biar cepat ya. Geser ke bawah, tekan dan tahan icon wifi, dia akan masuk ke settingan HP kita. Ini wifi nya akan muncul ya, MV plus belakangnya ID kamera dia. Nah, kita akan coba ya, ini satu lagi. Selama dia AP mode ya, settingan awal pabrik itu AP mode. Kalau kita mau buat mereka yang mau ngecek MAC address atau mau setting NVR, ini bisa pakai aplikasi WiFi Monitor by Alexander ya. Kita aktifkan GPS lokasi, kita akan ngecek. Ini bisa terlihat ya, bisa juga ngecek router kita frekuensinya itu berapa GHz ya. Ini yang 2,4 pada umumnya, lalu signalnya itu 39 dBm ya. Kalau mau ngecek, kita bisa klik network, kita bisa ngecek wifi yang di sekitar HP ini kedetek ya. Kita juga bisa ngecek apakah wifi kamera bermasalah apa enggak, atau mau ngecek di sini bisa terlihat MAC address-nya ya, 7C A78006FD72 buat yang mereka yang router wifi-nya saat connect dan perlu login seperti wifi ID di website. Nah, itu butuh paham MAC address-nya karena perlu disetting IP static. Kalau yang router biasanya tidak perlu. Lalu kita akan coba untuk setup ya. Jadi sebelumnya aktifkan wifi HP, connect ke router rumah. Lalu kita ngecek nama wifi-nya sudah muncul. Sebaiknya matikan mobile data ya, karena kalau ada mobile data kadang berkendala ya. GPS lokasi harus aktif seperti ini. Lalu kita akan mulai, kita akan konekin, buka aplikasi V380. Nah, kalau ada, kita buat dulu akun, pilih register. Di sini bisa region, kita bisa pilih Asia, lalu masukkanlah email. Lalu dia akan kirim kode verifikasi ke email Anda. Cek email Anda secepat mungkin, dalam 60 detik Anda harus masukkan kode yang dikirim di email, masukkan di sini, lalu next. Maka akan terdaftar. Setelah itu Anda bisa login email Anda, akun V380 Anda, dan passwordnya.
Atau seandainya yang tidak punya email atau tidak mau buat email, ya bisa juga tetap pakai aplikasi V380 dengan pakai try without an account, ya, tanpa account ya. Contoh kita masuk, kita pilih continue, nggak mau daftar ya. Seperti begini. Jika kita ada aktifkan GPS, dia otomatis akan mendetek di sekitar HP ada kamera yang masih belum dihubungkan ke router. Dia akan tanya mau dikonekkan apa tidak ya. Anda bisa pilih langsung connect, lalu pilih router WiFi Anda, lalu masukin password router WiFi, tunggu sampai dia bilang WiFi connecting. Setelah terhubung dia bilang WiFi connected. Nah, tapi saya ajarkan yang cara umum ya, nggak usah yang ini dulu. Misalkan contoh, kita ignore dulu, abaikan dulu. Misalkan tampilannya seperti ini. Kita klik plus, ya, lalu pilih add kamera, tambahkan kamera. Di sini ada pilihan cara setup. Ini pilih yang WiFi Smart Camera, setup WiFi Smart Camera. Lalu pilih setup yang berdasarkan pancaran WiFi kamera, ya. Pilih kamera berdasarkan WiFi-nya. Pilih yang ini, hotspot connection. Lalu di sini akan terdetek ada kameranya di sekitar HP. Kita pilih kamera yang mau disetting. Akan muncul seperti ini. Kita izinkan bahwa WiFi ini tidak ada internet. Lalu masuk ke tahap berikutnya, pilih router WiFi. Misalkan pilih router WiFi, lalu kita isi password WiFi ya. Pastikan tidak salah ingat atau salah input. Bisa tampilkan klik lambang mata ini untuk munculkan tulisan atau passwordnya. Bisa dilihat, pastikan udah benar. Jika sudah benar, klik confirm. Wi-Fi connecting. Ya, dia bilang WiFi connecting, mencoba hubungkan ke router WiFi. Ini izinkan. Kalau dia terhubung, dia akan bilang WiFi connected. Ini untuk yang WiFi station mode. Kamera disetting connect ke router WiFi. Wi-Fi connected. WiFi connected. Lalu buat nama kamera, biasanya sesuai dengan lokasi, misalkan pasang di ruang tamu. Kita buatlah ruang tamu namanya. Oke. Lalu finish. Selesai. Saat pertama kali kita play, dia akan minta isi buat password untuk kamera ya. Di sini set password minimal 6 karakter, ada huruf dan angka. Contoh 1 2 3 QWE. Confirm satu kali lagi 1 2 3 QWE. Oke. Yang username tidak usah diubah ya, biar nggak lupa. Ini tetap aja biarin admin. Lalu confirm. Sudah. Di sini statusnya LAN online ya. Selama kamera dan HP itu connect ke router yang sama dalam satu jaringan, tulisannya akan LAN online, atau kamera langsung connect ke HP juga statusnya LAN online. Kalau sudah pantau pakai mobile data atau internet yang berbeda, tulisannya internet online. Lalu biasakan ini sering-sering di refresh ya, agar dia update. Lalu play. Ini sudah bisa ya, bisa kita putar kiri kanan ya. Bisa putar kiri kanan, atas bawah.
Lalu nah, saya jelaskan satu persatu fitur-fitur yang ada saat live. Di sini bisa live, bisa stop atau pause, ya, pause pantau kamera. Lalu ini untuk mendengarkan suara sekitar kamera. Ya, halo, testing, tes 1 2, tes. Ini kenapa speakernya nggak fungsi? Oh, ini agak telat ini internetnya. Ya, jadi ini bisa dengarkan. Ini fitur mic, icon speaker, tapi ini sebenarnya fitur mic ya, untuk mendengar suara sekitar kamera. Lalu kalau saat mau ngetes komunikasi 2 arah, di sini ada icon mic yang sebenarnya fitur speaker ya. Kalau ditekan kita bisa bicara, kamera akan bersuara. Ya, tapi jangan dekat-dekat ya, takut feedback. Lalu di sini ada icon tulisan ST, kalau diklik dia akan HD. Ya, ini pilihan resolusi. Lalu di sini untuk bisa mantau 4 kamera sekaligus. Lalu kita bisa buat lagi jadi satu kamera, single screen. Di sini untuk pindahin kamera 1 2 3 ya, bisa dipindah-pindahin. Lalu ini untuk full screen, tampilan full screen biar lebih enak, lebih lebar. Lalu di sini full screen. Di sini ada tulisan snapshot. Ini untuk foto atau screenshot dalam kondisi darurat. Biasanya itu ketika ada maling masuk, terus ada pemberitahuan ke HP, kita takut memori dirusak atau kamera dirusak, kita bisa foto ataupun video langsung. Nah, ini rekaman ini atau foto ini akan tersimpan di aplikasi atau di memori HP. Ya, bukan di memori kamera. Ini untuk foto atau rekam manual. Dan ini tadi sudah dijelaskan. Lalu ini untuk ada tulisan replay untuk putar rekaman yang sebelumnya di memori, yang tersimpan di memori ya, replay. Di sini belum ada karena tidak memasang memori, jadi tidak ada rekaman. Lalu di sini ada icon more, pilihan lebih, settingan lebih. Jika pasang kamera terbalik atau di plafon, untuk balikkan gambarnya bisa pilih ini ya, bisa dibalikkan. Lalu di sini juga ada icon lampu putih, lampu sorot. Kalau tidak diubah, settingan awalnya itu auto. Jadi kalau malam dia tidak kalau auto malam infrarednya nyala, ketika terdeteksi gerakan dia akan nyala lampu putihnya. Kalau off ya dia seperti kamera biasa, infrarednya nyala ketika minim cahaya. Kalau on ini dia akan nyala terus ya. Lalu ini berikutnya settingan preset PTZ. Ini preset posisi, jadi kita bisa setting 6 posisi yang biasa kita pakai. Misalkan nomor 1 arah ke pintu, nomor 2 arah ke tempat lain. Jadi lain kali kita tidak perlu arahkan kamera lagi, tinggal langsung klik, dia akan langsung
mengarah ke arah kamera yang sudah kita save atau kita simpan sebelumnya. Lalu untuk edit di sini bisa dihapus ya. Berikutnya fitur motion track. Motion track jika diaktifkan dia akan bergerak otomatis ikutin objek ya. Lalu di sini ada set guard position. Jadi set guard position itu untuk posisi awal. Jadi ketika objek sudah tidak bergerak dalam mungkin 5 detik, maka dia akan kembali ke arah yang kita simpan ini. Ya, kita contoh ini udah aktif. Ya, kameranya bisa gerak otomatis ya. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini motion track ya. Kalau mau disimpan awal kamera di sini ya, kita bisa klik di sini. Lalu berikutnya untuk ini kita matikan dulu ya. Lalu kita coba untuk settingan yang lain, image setting ya. Kalau ini jangan diubah-ubah deh ya. Kalau misalkan mau hitam putih terus ya begini, dia tekan begini dia akan gambarnya jadi hitam putih terus. Kalau color jangan diubah. Kalau color nanti malam pun dia warnanya berwarna terus, tapi nanti gelap nanti ya. Biarin dia auto aja. Lalu oke. Kita cek lagi settingan lain-lain. Ini kita klik tambah. Di sini ada pilihan display mode ya. Display mode itu bisa pilih ini kiri kanan ya, di sini ya. Atau kita tampilkan yang berjajar ke bawah ya. Kita contoh sekarang masuk ke settingan kamera. Di kanan atas ada 3 garis di sini ya. Ditekan. Di sini ada disarm. Disarm itu on off semua settingan sensor gerak ya, pemberitahuan ke HP dan lain-lain. Ini on off-nya di sini, atau matikan suara kamera, sirene kamera juga dari sini. Kalau cloud itu pilihan-pilihan penyimpanan rekaman video di cloud, dan itu berbayar. Ada pilihan-pilihan paketnya. Ini untuk delete device, hapus kamera yang terdaftar di sini bisa di delete. Kalau misalkan Anda login dengan akun V380, maka ketika delete dia minta isi password akun. Tapi kalau Anda login dengan tanpa akun, tanpa email, tanpa akun, dia nggak akan minta password ya. Lalu ini bisa juga share kamera ke akun lain atau HP lain berdasarkan akun ya. Kita masuk dulu ke settingan kamera. Di sini ada general ya. Kalau mau ubah nama bisa di sini. Ini ID-nya. Lalu berikutnya network. Ini bisa ubah dia dari WiFi station mode ke AP mode, atau ubah dia connect ke router yang lain. Ya, kalau mau ubah connect ke router yang lain, klik di sini, dia akan cari lagi router yang di sekitar HP. Ya. Lalu berikutnya kita cari yang lain. Ini password ya, ubah password kamera. Lalu ini yang penting harus diubah device time. Settingan awal pabrik lebih cepat 1 jam ya, mesti diubah ke Indonesia atau +7 waktu Indonesia Barat. Oke. Atau manual. Ini hanya bisa disetting ketika
online ya, yang untuk device time. Kalau misalkan AP mode, mau nggak mau harus manual ya. Manual, ini bisa juga manual di setting sendiri jamnya dan tanggalnya. Lalu berikutnya firmware version, kami sarankan tidak diupdate ya. Kalau mau diupdate juga terserah. Alarm setting itu settingan sensor gerak. Contoh, alarm on, maka ketika kedeteksi gerakan dia akan membunyikan, dia akan pemberitahuan ke HP. Lalu di sini ada alarm period, bisa di set jam berapa aktif, jam berapa mati. Ya, bisa set jadwal sensor gerak. Ini alarm area, misalkan di sini mobil Anda, di sini jalanan, Anda tidak mau dia aktif untuk yang jalan, bisa juga dimatikan. Merah artinya aktif, ya. Dan ini berpengaruh untuk settingan rekaman memori yang event recording atau rekaman yang ketika terdeteksi gerakan. Jadi jangan di nonaktifkan semua. Kalau di nonaktifkan semua, rekaman event recording nggak berfungsi. Jadi dia nggak akan rekam ya. Kalau misal begini ya dia akan rekam ketika di area merah ini ada gerakan. Kita aktifkan saja semua. Oke, confirm. Lalu mau membunyikan kamera, mau di set membunyikan alarm apa enggak ya. Kita nggak usah deh berisik ya. Kita back. Lalu kita masuk lagi ke settingan. Nah, berikutnya record setting. Ini kalau belum terpasang memori, tulisannya no TF card found. Nah, ini nggak bisa dikotak-katik ya. Kalau belum dipasang memori, nanti kita akan coba yang lain yang ada memori. Lalu ini untuk format SD card. Kalau kedeteksi memori, dia akan cantumkan memori masih sisa berapa persen. Oke. Saya jelaskan dulu. Settingan awal pabrik, kalau nggak dikotak-katik, dia event recording yang nyala, rekam suara, dan resolusi HD. Nah, jika continuous recording diaktifkan, dia rekam 24 jam full non-stop, dan rekaman akan muncul dengan durasi 10 menit baru keluar hasil rekamannya. Dan jika diaktifkan event recording saja, maka dia hanya rekam ketika kedeteksi gerakan. Kalau dua-duanya diaktifkan, dia akan rekam terus, tapi durasi satu file itu belum tentu 10 menit. Tapi dia akan pisahkan antara yang rekaman video yang ada gerakan dan yang enggak. Ya, lalu untuk resolusi HD atau SD. Dan berikutnya settingan lampu putih. Ini untuk sensitifnya ya. Bisa dipilih di sini. Lalu advanced setting ini juga perlu, jika mau matikan suara kamera itu bisa matikan di sini, maka mesin suaranya nggak ada. Ini untuk Inggris dan Mandarin ini nggak usah diubah. Untuk yang mau setting IP static bisa pilih di sini IP statiknya, bisa manual setting. Kalau ini kan dynamic otomatis, kalau manual bisa di setting sendiri. Oke, kita coba lihat untuk contoh hasil rekaman yang lain ya. Misalkan contoh ini ya. Contoh kita lihat mutar hasil rekaman di fitur replay. Di sini bisa pilih hasil rekaman
berdasarkan tanggalnya kita akan cari tahun, bulan, tanggal, ya. Lalu yang merah-merah artinya ada gerakan, ya. Yang merah ada gerakan. Kalau dia hitam begini berarti nggak ada rekaman. Kalau biru artinya tidak ada gerakan. Kalau yang hitam ini nggak ada rekaman. Untuk mau di sini ada pilihan tampilan berdasarkan waktu. Ini bisa geser kiri kanan ya untuk playnya. Lalu untuk tampilan per file itu yang ini, ya. Kalau mau download rekaman memori ke HP, ke memori HP itu bisa juga, ya. Pilih yang tampilan event per file. Lalu di sini ada icon download. Jadi bisa di-download ke HP, lalu bisa di-share via WA. Ya, bisa pilih menit keberapa sampai ke menit keberapa, ya, saat kita share via WA, ya. Dan ini adalah bisa putar hasil rekaman yang cloud. Tapi kalau ada langganan, ya. Di sini terlihat ya durasi 10 menit. Oke. Jika di-download hasil rekamannya itu akan ada di aplikasi. Carinya di sini nanti di akun profile. Lalu di sini album. Album ini untuk foto maupun video yang hasil rekaman darurat atau manual saat mantau kamera, ataupun yang hasil download rekaman itu ada di sini. Ya, ini bisa di-share, bisa di-share, ya, bisa dihapus. Nah, misalkan yang ini device. Nah, ini ada lagi alarm, pesan alarm, atau jika kita aktifkan sensor gerak, ada kedeteksi gerakan, dia akan foto otomatis dan akan kirim ke cloud. Ini bukan di memori kamera maupun di memori HP, tapi di cloud. Jadi kalau kameranya sudah offline, dirusakin atau memori diambil, hasil foto ini masih ada. Jadi kita bisa tahu siapa, ya. Lalu itu juga bisa dibuka, bisa dicek tanggalnya, bisa di-download hasil foto tersebut. Itu tersimpan di cloud. Itu nggak bisa dihapus itu di cloud, ya. Tapi kalau mau simpan rekaman video itu bayar. Lalu berikutnya di sini yang lain-lain kita coba. Kita ini coba, ya. Misalkan mau nambahkan kamera ke HP lain di akun lain, ya. Contoh kita hapus kamera ini, ya. Ini sensor geraknya dimatikan saja. Misalkan kita hapus, ya. Untuk nambahkan kamera yang sudah terhubung ke router ataupun AP mode ataupun yang pakai kabel LAN, intinya ya kamera sudah connect ke router tersebut, ya. Kita bisa HP kita WiFi-nya connect ke router yang sama, maka kita tekan, tarik ke bawah, dia langsung muncul, ya. Kalau dalam satu jaringan dia langsung muncul. Lalu buatlah password. Bukan buat password lagi, tapi isi password yang dibuat sebelumnya, ya. Contoh, lalu
Nah, lalu misalkan mau tambahkan manual ya, atau cara setup AP mode, tunggu ya. Oh ya, misalkan jarak jauh tidak di tempat, kita juga bisa tambahkan kamera tersebut dengan pilih WiFi Smart Camera, lalu network device yang sudah terhubung ya. Isikan ID-nya atau scan barcode-nya yang ada di dasar kamera ya, atau bisa lihat ID-nya ada di belakang, ada di bawah ya, 8 angka. Misalkan contoh kita scan atau bisa isi manual. Next, langsung buat nama kamera ruang tamu, contoh ya. Jadi bisa tambahkan kamera jarak jauh asalkan tahu ID kamera dan password kameranya. Sekarang kita akan coba misalkan kameranya diubah ke AP mode, network, lalu ubah ke AP mode. Oh ya, saya lupa ini ya. Kalau kamera sudah disetting connect ke router WiFi atau kondisi WiFi station mode, kamera tidak memancarkan WiFi lagi ya. Seperti ini. Jadi dia tidak ada nama WiFi-nya lagi. Nama WiFi MV angka-angka itu hanya muncul ketika settingan awal pabrik atau kondisi AP mode. Ya, AP mode dia baru memancarkan WiFi. Tapi kalau kamera sudah connect ke router WiFi, dia tidak memancarkan WiFi lagi. Kita akan coba reset kamera. Di sini ada tombol resetnya. Tekan dan tahan 5 detik. Tekan sampai tekan sampai bunyi. Nah, settingan awal pabrik itu access point. Tunggu sampai dia bilang access point ready. Lalu tunggu ya, tunggu sampai WiFi-nya muncul, artinya kamera siap di setting. Ya, ini udah muncul. Lalu untuk yang AP mode ya, atau untuk yang HP iPhone atau yang pakai kabelan ya, semua wajib WiFi HP wajib connect ke WiFi kamera, baru boleh disetting atau dipantau dan lain-lain. Nah, kalau misalkan Anda tidak sengaja tekan 3 detik saja, 1, 2, 3, dia akan masuk ke dia akan bersuara waiting for WiFi Smart Link configuration. Nah, kalau dia seperti itu, dia nggak memancarkan WiFi ya. Itu yang kami tidak ajarkan. Itu cara setup yang lain lagi. WiFi Smart Link configuration, dia tidak memancarkan WiFi, tapi dia langsung minta kameranya disetting connect router. Ketika seperti itu, jika Anda mendengar dia terus bersuara waiting for WiFi Smart Link configuration, Anda bisa tekan 1 detik ya, 1 detik, 1 detik, 1 detik, tunggu dia bilang access point ready, atau tekan 5 detik, reset kameranya lagi sampai dia bilang restore to factory setting, kembali ke settingan awal pabrik. Nah, contoh ya, kita setup AP mode atau yang iPhone. Kalau iPhone mesti AP mode dulu, habis itu baru masuk ke settingan, konekkan kameranya ke, ubah dia AP mode ke WiFi station mode. Contoh ya, connect dulu
Ya, HP harus connect ke WiFi kamera, tunggu sampai dia benar-benar tersambung. Lalu untuk yang iPhone, jangan buru-buru, pastikan icon WiFi-nya sudah muncul, sudah terhubung. Ya, sudah benar-benar terhubung, baru buka aplikasi. Ini coba saya hapus dulu ya. Nah, baru buka aplikasi, biasakan refresh. Dia akan muncul langsung, seperti tadi saya bilang. Dia akan muncul langsung, ada kedeteksi satu kamera yang dalam satu jaringan. Langsung aja play dan buat password kamera ya, seperti ini. Ya, AP mode seperti itu ya. Atau mau nambah kamera yang sudah terhubung ke aplikasi, terhubung ke router juga sama caranya ya. Intinya kalau misalkan mau manual, nambahkan manual bukan yang sistem refresh, tambah add kamera, WiFi smart kamera, pilih network device karena WiFi HP kita sudah connect ke WiFi kamera ya. Lalu seperti tadi, isi ID kameranya 8 karakter, 8 angka atau pakai scan. Lalu next. Nah, ini cara manual. Ya. Ini cara manual ya. Tadi udah dijelaskan WiFi station mode, HP mode, atau cara nambahin kamera ke HP lain atau akun lain. Nah, sekarang kita coba lihat yang tipe ini. Tipe ini ada yang pakai adaptor UPS. Ini pasang di dinding ya, seperti begini posisinya. Nah, ini juga bisa putar kiri kanan atas bawah ya. Lalu oh ya, ada satu lagi ya, lupa. Ini ya, yang model ini slot memorinya, ingat bagian tembaga hadap ke dalam. Lalu perhatikan jangan miring ya, nanti malah masuk tidak masuk ke slot, malah masuk ke dalam casing. Masukkan, biasanya mesti tekan 2 kali ya. Yang pertama kali itu pastikan terasa ya, ditekan beberapa kali, rasakan. Kalau tekan sekali dia masuk, terkunci, dan tekan sekali lagi dia akan keluar ya. Jangan sampai buru-buru belum terpasang dengan baik Anda masukkan kayak begini ya, nanti malah nyangkut, nggak bisa putar ke atas. Pastikan dia udah terpasang ya, kayak begitu ya. Nah, untuk yang tipe ini, outdoor ini, slot memorinya seperti begini. Lalu sama ya, slot memori hadap ke depan, pasangkan. Yang ini tipe ini juga sama, hadap ke papan, pasangkan. Oke, kita contoh, dan ini saya jelaskan. Ini LAN port, ini tombol reset, ini colokan powernya, dan ini ada yang pakai adaptor biasa ya. Kalau mati lampu ya dia ikut mati. Ada juga yang pakai adaptor UPS, mati lampu dia tetap nyala. Misalkan contoh ya, kita pasangkan dia langsung nyala.
Ini cara pasang untuk yang pasang kabelan, ya pasangkan dulu karet. Ya, system is starting. Pakai kabel karet ini, lalu pasangkan ini. Oh ya, ini jangan dipasangkan dulu. Intinya buat yang pakai kabelan, masukkan kabelannya ke sini, lalu pasangkan kepala RJ45-nya, lalu baru ini ada karetnya. Ya, ini pasangkan kabelannya masuk ke sini. Ya, kabelannya udah masuk, pasangkan kepalanya. Ini buat masukin ya. Jadi pasang kabelan, masuk ke sini, masuk ke karet, tarik keluar, pasang kabelannya. Ini buat mengunci, biar dia nggak kemasukan air. Ya, setelah pasang kepalanya, RJ45-nya udah oke, pasangkan ke sini, baru dieratkan. Kunci seperti ini. Nah, ini sudah. Yang ini, model ini, dia langsung nyala, juga sama. Tunggu sampai dia bilang access point ready. Nah, dia muncul. Ini ID kamera dia. Oke, untuk pasang ke dinding, oh ya, ini nanti pasangnya seperti begini. Antenanya hadap ke atas, tegak lurus. Nah, ini seperti begini. Kalau minim cahaya, kedeteksi gerakan, dia akan nyala. Nah, ini ada pasang bor di dinding 3 skrup. Yang ini juga sama, ini modelnya speakernya dan lain-lain lebih kenceng. Ini juga sama, posisi terbalik seperti begini. Ya. Kita akan lihat. Oh ya, ini waktu pasang kabel, colok kabel, tolong antena ini jangan dimiringi, khusus yang antena yang pas di atas colokan power ini nggak boleh dimiringin ya. Miringin menekan colokan power. Jadi yang ini wajib tegak lurus. Kalau yang dua ini boleh dimiringin. Oke. Nah, itu saja kira-kira ya. Ini speakernya, di sini micnya. Yang lain, kalau bracket ini ya bisa pasang di dinding, ya, bisa gantung, bisa pasang di dinding begini, atau taruh doang. Lalu oh ya, seandainya misalkan suatu saat kameranya offline ya, kamera offline itu jangan diapa-apain, jangan langsung di reset, tapi yang pertama mau dicoba adalah copot colok ulang, lalu dengarkan suara kamera, apakah dia bilang access point ready. Kalau ada ya normal, dia akan memancarkan wifi, tapi itu artinya dia AP mode, access point ready ya. Tapi kalau dia bilang wifi connecting, dia wifi station mode ya. Dia akan mencoba connect ke router. Lalu kalau misalkan dia terhubung, dia akan bilang wifi connected. Nah, kadang mungkin signal frekuensi turun naik, dia putus, dia misalkan mati lampu, ada yang routernya lama ready-nya, sedangkan kamera sudah ready. Ya mungkin dia cari-cari router tersebut belum ready, akhirnya dia mungkin ngehang di situ, makanya perlu dicopot colok ulang. Dengarkan suara kameranya,
Umumnya sih kalau mati lampu dia otomatis ya connect ke router wifi, tidak perlu di setting ulang atau yang lain-lain. Lalu kemungkinan yang lain lagi kalau offline, ya pertama kenali dulu dia AP mode atau wifi station mode, dia terhubung apa enggak. Lalu yang kedua, kenapa offline? Kalau offline jangan khawatir ya, kalau kamera sudah setting connect ke router, meskipun nggak ada internet, meskipun kita nggak mantau terus, ya dia tetap akan ngerekam ke memori. Lalu cara kerja wifi station mode atau kamera connect ke router, maka dia bergantung pada speed upload router tersebut ya. Lalu HP kita butuh speed, kecepatan untuk download. Nah, faktor ketiga, jarak kamera ke router. Maka disarankan download aplikasi Wi-Fi Monitor untuk ngecek. Seandainya kamera mau dipasang di sini, sebelum dipasang kita cek dulu posisi ini signal Wi-Fi router sampai di titik ini itu berapa. Makanya buka aplikasi, masuk ke settingan Wi-Fi HP ya, refresh dia 1-2 kali sampai dia update, lalu aktifkan GPS lokasi, lalu buka aplikasi Wi-Fi Monitor. Maka kita akan mendeteksi, klik di network, atau kita bisa lihat ya di sini, di titik ini dia menerima signal minus 44 dBm dari router tersebut. Nah, disarankan signalnya di bawah minus 70 ya, semakin rendah minusnya semakin kuat signalnya. Atau bisa cek di sini ya, kayak begini ya, kayak begini. Nah, kalau Anda tidak mau download aplikasi ini, Anda bisa juga cek di sini ya, lihat dia berapa garis, tapi kadang dia tidak akurat ini ya, mesti kalau dia 4 garis itu bagus, kalau 3 garis internet menurun, signal menurun. Kalau 2 garis itu yang agak gawat, mungkin putus sambung, kadang agak susah, kalau mentok-mentok agak susah. Nah, kalau kayak begini agak susah sih lihatnya ya. Kalau lebih bagus sih ada aplikasi ini biar lebih jelas ya signalnya berapa. Lalu ya tadi ya, kalau misalkan offline silakan coba ambil kameranya, copot colok ulang ya, dengarkan suara kameranya apakah dia ada bilang wifi connected ya, ada kamera connect ke router enggak. Kalau misalkan dia cuman hanya bilang wifi connecting, tidak bilang wifi connected, ya silakan coba pindahkan kameranya ya, atau Anda sering gagal setup ya, pindahkan kameranya di samping router dulu, lalu setting kameranya connect ke router. Yang paling sering terjadi, setiap orang bilang dia hafal password router passwordnya, karena kadang kita udah setting, kita klik dia otomatis connect ya. Karena udah kelamaan tidak diingat, biasanya salah ingat password. Nah, makanya kalau salah ingat passwordnya nggak bakal bisa connect ke router. Cara ngecek password yang diingat benar apa salah, ya diklik tanda panah di sini, atau ditekan tahan, pilih forget network, lupakan jaringan. Forget. Lalu connect ulang. Nanti akan diminta isi password. Isi password,
munculkan tulisannya lalu disalin, ya pastikan nanti tidak salah ketik atau pastikan dia benar apa salah. Kita akan coba ya. Kalau misalkan WiFi HP malah nggak bisa connect ke router WiFi, ya itu berarti password yang diingat salah, makanya nggak bisa connect. Kalau bisa terhubung, ya berarti password yang diingat udah benar, maka dicoba lagi. Ya, kadang ada beberapa router yang agak susah connect. Jadi satu nama WiFi dan passwordnya jangan ada karakter khusus seperti apostrof S, tanda titik 2 dan lain-lain. Jangan ada itu ya, jangan ada karakter khusus. Dan kadang kalau susah connect, silakan dicoba matikan router WiFi. 10 detik kemudian dinyalakan ulang. Lalu pastikan router WiFi internetnya sudah berjalan, buka YouTube udah jalan, baru disetting lagi. Lalu ada juga yang dia nggak bisa langsung WiFi station mode, nggak bisa langsung connect ke router, dia mesti AP mode dulu. Setelah AP mode baru masuk ke setting, ke network setting, ubah dia dari AP mode ke WiFi station mode. Kadang ada yang begitu baru bisa masuk. Lalu untuk berikutnya, kalau misalkan signalnya itu mau dipasang signalnya lemah, mungkin pakai penguat WiFi ya, atau coba ubah posisinya ke kanan dikit, ke kiri dikit, kiri kanan atas bawah dikit ya, mungkin signalnya bisa berubah ya. Tarik garis lurus dari antena kamera ke router, sebisa mungkin dihalangin tembok yang tipis atau tanpa ada tembok ya, plong akan lebih bagus, atau sesedikit mungkin dindingnya atau setipis mungkin dindingnya ya. Cari posisi yang bagus, signal yang bagus, baru bukanya mantaunya semua lancar. Lalu jika suatu saat Anda lupa password ya, kadang lama-lama buka lupa password. Kalau lupa password, mau nggak mau coba isi beberapa kali password yang sama, 2-3 kali, nggak bisa. Kadang dia mesti isi beberapa kali ya baru bisa masuk. Ada juga kalau udah diisi beberapa kali, udah dicoba juga password yang berbeda beberapa kali, tetap aja lupa. Mau nggak mau mesti reset kamera, lalu hapus kameranya di aplikasi, lalu setting ulang dari awal lagi seperti tadi ya. Lalu untuk yang AP mode dan pakai memori. Nah, karena dia ketika kita selesai setting AP mode sudah selesai, maka dia akan otomatis rekam ke memori. Tapi ketika mati lampu, dia nyala ulang dan tahunnya masih mungkin di mesinnya masih tahun 1970 dan tidak sync waktu, di waktu yang nggak sama, maka ketika dia nyala ulang dia tidak merekam otomatis, mesti dipantau sekali baru dia rekam lagi otomatis. Udah pantau sekali, Bapak matikan aplikasi, dia akan rekam terus. Tapi masalahnya ya kalau dia mati lampu, nyala ulang, dan Anda tidak tahu, mungkin Anda tidak di tempat, jadi dia tidak merekam, Anda tidak tahu. Nah, solusi lain, silakan yang tidak punya router WiFi, silakan pakai hotspot lain, silakan pakai HP lain ya, lalu aktifkan hotspotnya.
anggaplah hotspot HP lain, HP kedua ini sebagai pengganti router WiFi. Lalu settinglah kamera connect ke hotspot HP B. Nah, setelah selesai setting, ya, jamnya udah diubah dan lain-lain, settingannya udah disetting semua, udah selesai, hotspot tersebut boleh dimatikan. Nah, misalkan suatu saat Anda mau, itu kan kondisi WiFi station mode, ya, kamera connect ke hotspot, ya, meskipun hotspotnya nanti dimatikan. Nah, dia akan rekam terus, meskipun mati lampu dia akan rekam terus, nyala ulang dia akan rekam terus. Nah, suatu saat Anda mau mantau hasil rekaman dan Anda hanya bawa satu HP, Anda juga bisa kalau kamera yang sudah disetting, ya, Anda bisa nyalakan pakai HP yang sama, nyalakan hotspotnya, lalu buatlah hotspotnya itu sama persis dengan nama WiFi-nya dan passwordnya sama persis dengan hotspot yang HPB kemarin yang disetting. Karena kamera dia mengenal nama WiFi dan password yang sama, maka dia akan otomatis connect ke tersebut, connect ke nama WiFi tersebut, hotspot tersebut. Maka ketika Anda ubah nama WiFi hotspot Anda sama persis dan passwordnya sama persis, otomatis kameranya akan langsung connect ke hotspot HP Anda. Nah, karena dia dalam satu jaringan, dia akan bisa mantau kameranya, bisa dikotak-katik, ya. Atau dengan cara ubah dia ke AP mode, lalu mantaulah secara AP mode, atau mau nggak mau matikan kamera, ambil memorinya, putarin di laptop. Oh ya, satu lagi penting, pemasangan memori itu wajib, ya, kondisi kamera off, ya, jangan kondisi on main langsung aja ditancepin, ya, matikan dulu, pasang, baru nyalakan ulang. Lalu yang berikutnya, oh ya, ini kalau mau lihat hasil screenshot otomatis yang sensor gerak itu, dia kalau di aplikasi di sini, ya, profile di albumnya, lalu kalau di HP, di memori HP, carilah di galeri screenshot foldernya, atau di file manager, di apa ya, intinya cari folder yang Hongxi, folder Hongxi. Oke. Jadi bisa share dari situ. Yang lain apa lagi? Oh ya, untuk yang pakai, jika Anda punya beberapa HP, kalau Bapak pakai akun yang sama, yang ketika login di HP A, otomatis HP B akan logout. Jadi tidak bisa barengan, ya. Jadi kalau misalkan orang yang berbeda atau Anda mau mantau bersamaan bareng-bareng, ya, kalau bisa buat akun yang berbeda, ya. Kalau akun yang berbeda, model ini bisa sampai 1000 user mantau pada saat atau detik yang bersamaan, ya. Jadi jangan akun yang sama. Kalau akun yang sama, otomatis satu login, satu logout, itu sudah otomatis. Lalu tadi juga misalkan mau ngecek apakah kamera ini WiFi-nya bermasalah apa enggak, ya, silakan setting dia, reset kameranya, atau ubah dia ke AP mode, dia memancarkan WiFi MV angka-angka itu, lalu cek, nyalakan WiFi Anda bawa HP Anda menjauh dari kamera, ya, kurang lebih 8 meter atau dibatasi satu dinding, misalkan keluar dari kamar tersebut, ya.
Lalu Anda buka WiFi Anda, refresh 2 kali ya sampai dia update. Setelah update baru aktifkan GPS lokasi, lalu buka WiFi monitor. Lalu ceklah. Kalau misalkan tiba-tiba WiFi-nya hanya kuat kalau dibatasi satu dinding langsung hilang, langsung lemah, atau cuman 3-4 meter signalnya langsung drop, tinggal satu garis, yaitu WiFi kamera bermasalah. Tapi kalau dia masih 3 garis, ya masih oke. Itu ya, kalau mau ngecek signal kamera bermasalah apa enggak. Lalu yang tadi masalah offline. Nah, kalau mau cek kenapa offline, juga bisa cek apakah karena internet mobile data Anda yang lambat, HP ini yang lambat. Ya, maka cobalah pakai WiFi lain atau pakai HP lain yang mobile datanya kenceng. Kalau pakai tetap tidak bisa dibuka, berarti ada kemungkinan speed upload routernya yang lambat. Ya, speed upload routernya yang lambat. Ya, jadi speed upload router, speed download mobile data atau yang internet yang ada di HP, jarak kamera ke router, jadi posisikan dekat biar bukan masalah jarak ya. Lalu yang keempat, bisa juga dicek menjauh sedikit dari kamera, lalu dikonekin secara AP mode. Nah, kayak begini, apakah dia mau terhubung ya? Kalau dia bisa terhubung, ya oke. Kalau tidak bisa terhubung, dia tolak akses, ya berarti WiFi-nya bermasalah. Atau kalau terhubung, silakan coba mantau kamera secara AP mode, lalu perhatikan perhatikan detik yang berjalan. Ya, perhatikan detik yang berjalan. Coba cek selama 2 menit. Ya, seperti di sini. Perhatikan di sini ya, di ujung kanannya ada detik yang berjalan, silahkan cek dia detiknya berjalan dengan baik apa enggak. Lalu kalau ada pasang memori, mau ngecek dia rekaman berjalan, ada sedang merekam atau tidak, lihat di sebelah kanan bawah itu ada tulisan REC merah, itu artinya dia sedang merekam. Ya, jadi kalau misalkan tiba-tiba suatu saat Anda mau cek rekamannya tidak ada, silakan masuk ke settingan rekaman dulu ya, record setting, cek dulu rekamannya, memorinya masih terbaca apa enggak, lalu memorinya tersisa berapa, kapasitasnya sisa berapa, karena kalau misalkan dia sisanya tinggal dikit, itu ada kemungkinan yang seharusnya dia bisa full timpa otomatis, tapi kenapa dia tidak full timpa otomatis? Ada kemungkinan ada file lain yang ada di memori tersebut ya. Jadi solusinya di format di komputer, bukan di aplikasi ya. Hanya format di komputer atau laptop, baru dia bisa format seluruh tracknya, berubah di format lagi. Karena jika Anda pasang memorinya di beberapa device atau di beberapa kamera ataupun di HP, ketika kita pasang ke satu device, dia akan buat format track ya. Jadi format track yang berbeda, otomatis dia akan membuat memorinya tidak bisa full timpa otomatis. Jadi di format memorinya di komputer, lalu pasangkan ulang. Lalu ada juga banyak sekali memori yang bermasalah yang dijual di pasaran. Jadi contohnya Anda beli memori 128 GB, tapi ternyata hanya bisa simpan 20-an giga.
ketika mencapai 30 giga, semua rekaman atau semua file, kalau misalkan Anda copy file video, masukkan ke memori tersebut, seperti masuk, tapi dalam beberapa detik tiba-tiba file itu hilang, video itu hilang atau rusak, atau semua file itu diklik, itu semua nggak bisa di play. Makanya jangan di cut, dipindahin ya, nanti hilang semua filenya. Tapi coba copy, tunggu sesaat, copy, nanti coba di play, bisa putar nggak video tersebut. Nah, kalau nggak bisa putar atau bisa tiba-tiba hilang, nah itu memori bermasalah. Memori KW atau memori yang tidak real kapasitas. Nah, itu sangat bermasalah untuk IP kamera, karena seharusnya misalkan dia 32 giga contohnya ya, dia rekam 29 giga udah full, dia akan full timpa otomatis, dia akan hapus yang di awal-awal lalu timpa terus. Jadi kita contohnya misalkan memorinya bisa rekam 2 minggu, ya kita bisa cek 2 minggu terakhir. Tapi kalau ketemu yang memorinya bermasalah, dia tulisnya buatnya 128, sedangkan ketika penyimpanan sudah mencapai 30 giga, berikutnya dia pura-pura menyimpan rekaman. Tapi semua file itu hilang dan tidak bisa dibuka. Dan ketika Anda cek, semua rekamannya yang terakhir-terakhir nggak ada. Atau ketika diklik, loading terus, putar terus. Ya. Jadi ketika Anda ketemu seperti itu, silakan ubah kameranya ke AP mode, pantau secara putar rekaman secara AP mode. Jadi dia tidak pakai internet. Ya. Karena kalau misalnya internet lambat juga bisa pengaruh. Tapi kalau masih AP mode saja nggak bisa dibuka, ya silakan coba cabut memorinya, coba putar di komputer. Kalau tetap nggak bisa dibuka atau filenya hilang, filenya tidak ada, ya itu udah terbukti memorinya bermasalah. Lalu mungkin sampai di situ aja ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.